Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dibuka langsung memperlihatkan dengan seorang pendaki yang lagi diburu oleh psikopat menggunakan mobil bulldozer saljunya. Dari situ kita pindah ke tempat seorang pekerja GoFood bernama Lee. Dia ini hidup sendirian di rumahnya, cuma ditemanin seekor hewan kesayangannya, yaitu seekor ikan. Di tengah lagi santai itu, tiba-tiba Lee ini kedatangan tamu tak diundang yang langsung ngajar dia. Yang mana mereka adalah Rebecca dan Jasper. Dan maksud kedatangan mereka buat nagih utang ke si Lee, yang hari-hari Lee ini belum ngelunasin utangnya senilai $4.500. Kalau sampai Lee ini gak bayar utangnya besok, Rebecca bakal habisin si Lee. Off, huh? Continually dicking me around and not paying me back my money. Oh my. $7,500, Lee. And this ain't giving you until tomorrow morning to get the $4,500. Karena itulah Lee ini langsung bergas buat keluar lanjut kerja jadi seorang GoFood di tengah dinginnya kota. Tapi sebelum kerja, buat mempergampang dia dapat uang, Lee ini datang ke toko barang bekas buat ngejual barang-barang rumah dia. Dan gak lama dari itu, Lee ini kedapatan orderan yang ngebuat dia pun langsung bergas buat cabut ke restoran buat ngambil makanan pesanannya. By the way, I heard you get donuts. One classic American breakfast. Pas di tengah jalan, Lee ini ketemu sama sebuah mobil bulldozer yang lama banget jalannya. Karena itulah dia pun langsung salib mobil itu. Kemudian, Lee yang lagi pusing gimana dia bisa dapetin uang $4.500 dalam sehari. Tiba-tiba dia ini ditelepon sama seorang penjual mobil truk makanan dengan harga $18.999. Lee yang selalu bilang ntar dia bakal beli, si penjual ini minta kepastian kapannya karena dia ini bakal jual ke orang lain. Dan buat jawaban Lee, sama dia bilang ntar lagi diusahain secepatnya dia bakal angkut mobil itu. Hey Gus. Lee, did you get my message? I need an answer, Lee. You can't keep me waiting. Di tengah ngobrol itu, si mobil bulldozer ini kembali nyalip si Lee. Yang pas si Lee mau nyalip balik, supir bulldozer ini ngasih tangan silakan buat si Lee. Ya, Lee ini pengen dicelakain, supir itu ngasih tangan bukan karena jalur samping kosong, tapi ternyata ada mobil yang ngebuat Lee ini langsung shock berat hampir celaka. Malamnya, Lee ini terus nyari-nyari orderan kumpulin uang sebanyak-banyaknya karena dia udah gak punya banyak waktu lagi. Dan di tengah jalan, lagi dan lagi Lee ini ketemu sama bulldozer yang tadi siang. Tapi sekarang beda, bulldozer ini sengaja nutupin jalan buat si Lee. Dan untungnya ada seorang polisi yang datang ngebuat bulldozer itu pun cabut. Dan polisi ini adalah temennya si Lee yang bernama Nathan. Habis itu karena tahu dia nggak bisa lunasin utangnya cuma bermodalkan ngojol, dia pun coba buat putar uang itu dengan gambling, coba buat kokian lewat lotre dan ngejudi. You're a wise guy, Reggie. You're a wise guy. Tapi bukannya dapat untung cuan gede,
Lee ini makin dibuat pusing, semua taruhan dia ini habis ludes, kalah semua. Di tengah pusingan itu, lagi dan lagi Lee ini kedatangan si bulldozer yang tadi. Lee yang makin kesal sama tuh bulldozer, dia pun sengaja ngebuang gelas minuman dia sampai ngenain kaca bulldozer itu. Yang karena itulah bulldozer ini pun ngamuk, langsung agresif nabrakin mobil si Lee sampai ngebuat si Lee ini panik. Dari kejadian tadi, Lee ini datang ke sebuah bar dan dia pun ketemu lagi sama si Nathan. Karena itulah Lee ini langsung ngasih tahu tentang kejadian tadi dia hampir dibunuh sama supir bulldozer. Nathan yang denger itu dia pun tanggapin serius kasus ini, tapi si Nathan ini butuh plat nomor bulldozer itu biar dia bisa bertindak. Dan sayangnya Lee ini gak kepikiran buat ngeliat plat nomornya. Karena itulah Nathan ini cuma ngasih tahu kalau terjadi lagi kejadian tadi, foto platnya dan langsung lapor 911. I want to report an attempted murder. Yeah. With a snowplow. Yeah. I didn't see this one's license plate. You know, maybe it was someone you pissed off the number. It's... Habis itu Lee ini kedapatan orderan dari sebuah restoran Chinese. Greenwood Mountain. Tapi sebelum berangkat, Lee ini ketemu sama seseorang bernama Paul yang ngasih peringatan ke Lee yang pengen anterin makanan ke atas gunung karena di sana banyak kasus orang hilang, jadi berhati-hatilah. Out hiking in the Ural Mountains. Now we all them died under mysterious. Karena itulah Lee yang kepikiran sama nasihat si Paul. Di jalan dia pun jadi was-was, mana sepi banget daerah sana, kagak ada lampu atau mobil lain. Singkat cerita, Lee ini udah sampai di rumah si pembeli, tepat di atas gunung yang sepi, gak ada orang, gelap, dan langsung anterin paket makanannya itu. Pas di depan pintu, Lee ini dapat sebuah amplop yang ngasih tahu kalau di dalam ada uang tip buat si Lee. Yang karena itulah Lee ini jadi ngerasa dihargain, gak sia-sia nganterin jauh sampai ke atas gunung. Tapi pas si Lee mau cabut, dia ini ngerasa ada yang lagi ngawasin dia, yang ternyata di sana ada mobil bulldozer yang tadi siang. Yang mana itu ngebuat si Lee langsung coba buat ngecek bulldozer itu dengan sangat hati-hati. Habis ngelihat mobil bulldozer itu, Lee ini langsung coba buat buka amplop tipnya, yang mana ternyata isinya itu cuma $14 doang. Ngelihat itu Lee ini langsung merasa terhina dan langsung balik ke rumah si pemilik mobil bulldozer itu. Dan pas coba buat ngebuka pintu rumahnya, ternyata rumah itu nggak dikunci dan blonnya nih si Lee malah masuk ke dalam. $14. Jeez. Mr. Plow, you, Pas di dalam, mentang-mentang lagi kosong, Lee yang ngeliat ada dompet di sana, dia ini langsung ambil KTP si pemilik rumah buat kasih ke si Nathan nanti, serta ngambil sebuah barang yang cukup unik menarik perhatian si Lee. Dia langsung ambil barang itu. Habis itu, Lee ini langsung nge-explore rumahnya buat nyari keberadaan si pemilik rumah, sampai dia ini ngeliat sesuatu yang ngebuat dia ini panik. Yang mana ternyata di salah satu ruangan rumah itu ada seorang wanita yang lagi dikurung. Lee yang lihat itu dia pun langsung coba buat lepasin si wanita.
Dan gak lama dari itu, ada musik di ruangan tamu yang ngebuat si wanita ini entah berapa kali dia disiksa. Dia ini udah dendam banget, langsung bergas buat ke sumber suara musik itu, coba buat ngabisin si pemilik rumah. Tapi sayangnya keberadaan mereka ini udah ketahuan, yang ngebuat mereka pun langsung coba buat kabur, dan si wanita ini malah coba buat hancurin barang kaya salib itu. Sampai tiba-tiba di tengah jalan, Lee ini makin dibuat panik karena ternyata pas dilihat bensin mobilnya, bensin dia ini udah sekarat, dan tiba-tiba dia ini malah mau nabrak mobil yang ada di depan. Yang ternyata itu adalah si Nathan. Lee yang ngeliat ada si Nathan, dia pun langsung coba berjelasin apa yang terjadi pas di atas gunung nganterin makanan. Tapi si Nathan ini gak ngedengerin si Lee. Dia datang karena lagi nyari seorang pendaki yang hilang. Dan pas ngeliat ada darah di tangan si Lee, tanpa basa-basi, dia pun langsung coba buat tangkap si Lee. I'm up here looking for the missing hikers, okay? Truck guy that was from before, he's got... Lee, look at me. Is that your blood? Okay? And now, we gotta go. You understand? Lee, just get in the car. Watch your head. Dan gak lama dari itu, psikopat pun datang dari belakang dengan mobil buldosernya. Si Nathan yang gak tahu seberapa berbahaya psikopat itu, dia ini coba buat nyuruh si psikopat itu turun. Sedangkan si Lee dengan tangan terborgol, dia ini langsung coba buat kabur dari sana. What seems to be the trouble here? Doing where you're going? Leland! Hey, stop! Asshole. Fucking deputy. Fucking Nathan. Dan ya, Nathan pun tewas ditabrak mobil bulldozer, dan si Lee dia coba buat telepon 911, sayangnya HP dia ini mati. Karena itulah buat bertahan hidup, Lee ini coba buat isi bensin mobilnya dulu, sekalian coba buat minjem telepon di sana. Tapi sayangnya si pemilik toko ini gak ngizinin karena ngeliat si Lee yang sekarang lagi diborgol. Break out of prison? I need to use the phone. Cheapskate owner didn't pay his phone bills. What? $20 and... Lee yang panik karena mobil bulldozer itu udah ada di belakang, dia pun langsung cabut tanpa copotin dulu bensinnya. Dan si Paul yang ada di sana, dia pun langsung panik ngebuang puntung rokok itu, yang ngebuat ledakan pun terjadi. Hey. Di tengah jalan yang gelap, Lee pun harus berhadapan sama bulldozer itu yang tiba-tiba udah ada di depan. Tapi bukan dimuter balik, Lee ini tetap tancap gas seakan-akan mau adu banteng. Yang ternyata Lee ini udah apal jalur sana, dia langsung gercep belok kiri saat udah deket sama mobil bulldozer itu. Tapi itu gak ngebuat si Lee ini lolos dari kejaran mobil bulldozer. Lee ini masih terus dikejar sama mobil bulldozer itu. Sampai di sebuah tempat yang ternyata itu adalah danau, Lee ini manfaatin tempat itu buat kabur lepas dari kejaran si psikopat yang terus kejar dia. Dan akhirnya Lee berhasil lolos sendiri dari kejaran psikopat itu. Tapi di tengah kesenangan itu, tiba-tiba Take that, motherfucker! Yeah!
Iya, sekarang Lini malah ditangkap sama si Rebecca yang udah capek nunggu si Lini buat bayar utangnya dan berencana buat ngabisin si Lee. Yang ternyata selama ini Rebecca terus ngikutin si Lee. Karena itulah Lini ngasih tahu kalau sekarang Lini lagi dikejar-kejar seorang psikopat pakai mobil bulldozer. Ngedengar itu Rebecca ini nyuruh si Jasper buat telepon anak buah dia yang lain. You were following me? We were keeping an eye on you. Psycho. In the snowplow truck. Make the call. Get the boys here. I was gonna buy a food truck. Di tengah nelpon itu, tanpa si Jasper sadarin, ternyata mobil bulldozer udah ada di samping dia, bersiap buat nerabas dia tanpa basa-basi. Ngedengar ada sesuatu di luar, si pemilik toko pizza ini coba buat ngecek keluar dan tiba-tiba. Karena itulah Rebecca juga yang ngedengar ada sesuatu di luar, langsung coba buat ngecek keluar. Dan ya, si psikopat itu udah sampai masuk ke dalam, yang ngebuat sekarang tinggal tersisa si Lee seorang diri coba buat ngumpet dari psikopat. Yang untungnya Lee ini nemu apar di sana, yang ngebuat dia pun dapat celah buat kabur dari tempat itu. Sampailah si Lee ini di ujung jalan, yang sekarang jalan di depan lagi ditutup. Lee yang memutar balik, ternyata si psikopat itu udah ada di belakang. Karena itulah mau gak mau Lee ini nekat terabas jalur yang lagi ditutup itu. Lee yang sadar kalau di depan adalah jurang, dia ini langsung turun loncat dari mobil yang ngebuat mobil dia ini beserta bulldozer si psikopat terjun bebas dan meledak. Di tengah ngerasa yakin psikopat ini udah tewas, tiba-tiba kaki si Lee ini ditangkap dan dengan panik sekuat tenaga, Lee ini pegangan ke batang pohon yang ada di sana. Yang pada akhirnya Lee pun berhasil selamat dan si psikopat itu jatuh ke jurang setelah berpegangan ke sepatu si Lee yang kagak ditaliin dan lepas gitu aja pas ditarik. Lee yang akhirnya bisa napas lega selamat, dia ini nemuin salib psikopat dan langsung ambil sebelum cabut dari sana. Di tengah jalan, Lee ini kedatangan sebuah mobil yang mana itu ternyata adalah si Paul yang sadar Lee ini lagi dalam bahaya. Dia coba buat ngelamatin si Lee. Great. Got any tools on you? Story of the day is what's being referred to by the police as the snowplow. Di akhir, Lee yang udah sampai kota dengan selamat dan ngebawa oleh-oleh benda yang sangat menarik, salib punya psikopat. Dia pun langsung jual barangnya itu ke toko bekas langganan dia. Yang mana ternyata barang itu berhasil kejual mahal sampai si Lee akhirnya jadi buat ngebeli truk impiannya, yaitu truk makanan buat dia menempuh hidup baru menjadi seorang penjual makanan. This is Lee. Leland, where the hell have you been? The truck is mine, and you can tell those other buyers. Do you want to come by my office and check it out? Dengan itu, cerita film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini?
Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke?